Aeroxku udah pakai head 2522 tapi bikin bensin nggak boros, malah justru makin irit. Nah, gimana untuk reviewnya? Yuk mari kita review bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman sama aku Robi di Promax ID. Oke teman-teman, kali ini aku mau cerita-cerita aja, mau ngebahas soal upgradean di Aeroxku. Jadi di Aeroxku kemarin baru upgrade di sektor mesin. Nah ini dia teman-teman, si Aerox. Nah ini kemarin udah aku upgrade, langsung aja kita bahas di mesin, yaitu aku sekarang pakai head dari Ataka teman-teman. Ini head ukuran 25/22. Nah ini bekas punya temen yang kemarin, sebelumnya kan pakai 22/20 dan bahan head ori. Kalau ini aku pakai bahan dari CNC, porting CNC dari Ataka. Nah kenapa aku pakai head ini, karena kemarin dapat murah, kemarin cuma TT sama temen itu 200, dan dia punya kelebihan kayak gini tuh udah disudutkan, udah langsung sudutan. Nah ini dia beda sama head ori. Kalau head ori ku kemarin itu ya hitungannya itu kayak klep di bles. Nah klep di bles itu kelemahannya seatingnya itu cuma ketemu dikit, jadi klepnya rawan bocor. Nah makanya di konten-kontenku yang dulu itu ada kasus waktu ini pertama jadi itu klepku langsung bocor. Nah itu karena seating klepnya itu cuma ketemu dikit sama klepnya, karena kan dia aslinya kecil terus dikasih klep besar, jadi tempat klepnya itu seating klepnya kan tempat klep, jadi dia cuma bisa nutup dikit di bibir klepnya dikit. Kalau ini udah disetting sama Atakanya jadi lebih enak. Kalau klep ini setahuku harga barunya itu set sama isi itu sekitar 1819. Nah ini kemarin cuma dapat 200.000 TT sama head oriku yang udah aku blast. Nah kelebihannya dia juga portingnya udah CNC, jadi bukan porting manual tapi udah diporting sama mesin. Nah terus untuk ini head ini katanya juga PNP sama WR dan Aerox nih. Nah makanya di sini ada apa ya, ini kayak tempat apa ya, semacam kayak lubang. Ini peruntukannya ini di WR ya, WR atau XR. Nah, ini sama. Kalau blok mesin ini masih sama, spek 65. Jadi spek yang sekarang itu 65 langkah 62,7, headnya naik ke 2522. Nah ini aku belum langsung bikin review pakai motovlog langsung, karena emang helmku masih ada kendala teman-teman. Di kancing double diringnya itu lepas, jadi aku masih mau ganti biar kameranya nggak turun-turun. Jadi ini sementara aku konten cerita-cerita aja dulu, dan gimana keluh kesahnya pakai head yang udah gede 25/22. Keluh kesahnya itu kemarin di Noken itu karena Nokenku pakai R2 itu ternyata profilnya itu kan gendut ya. Nah itu kemarin kata mekaniku itu sebenarnya perlu dipapas, cuman nggak tahu kenapa ya, pokoknya perlu dipapas. Nah tapi kata mekaniku daripada papas Noken, akhirnya klepnya yang dikalahin, jadi klepnya dipotong dikit kayak gitu. Terus oh ya, ini VVA masih on ya, masih sama kayak ori, masih sama kayak spekku sebelumnya. Jadi Noken profilku masih tetap 3, jadi on VVA. Terus untuk settingannya ini juga masih tetap, ini masih pakai ECU standar. Ini masih pakai ECU standar dan alhamdulillah enak, nggak ada kendala. Nah untuk konsumsi bensin ini juga termasuk irit karena ini pakai ECU standar ya. Nah ini 39,5. Ini real ya teman-teman, ini sih udah akurat karena ini udah di scan dari ECU-nya. Kalau misal nggak akurat itu perlu di scan, dan ini udah aku tes juga waktu touring sama teman-teman. Emang irit motor ini, emang irit, tapi alhamdulillah aman, nggak kekeringan. Nanti aku bakal tunjukin hasil settingan di klep 20 sebelumnya yang pernah aku bawa touring ke Bromo. Itu businya juga merah bata, jadi nggak kekeringan. Nah di spek yang uniknya, di spek yang sebelumnya di head yang 2220 itu
konsumsi bensinnya malah lebih boros, itu sekitar 35-36 ya. Sekarang setelah ganti Grab yang besar ini malah jadi 39 per liter. Nah ini cocok banget di era yang sekarang karena lagi panas Iran sama Amerika, jadi lebih worth it untuk dipakai walaupun motor berat tapi harus tetap irit dan tentunya kenceng juga dan awet. Oh ya, untuk langsung aja cerita tarikan ya. Untuk tarikan ini lebih sangat-sangat kerasa teman-teman daripada spek yang sebelumnya. Kalau yang spek sebelumnya itu waktu dia ditarik gas itu dia gimana ya, ya enak bawahnya, cuma masih kurang lah. Kalau ini dia bawahnya dapat, terus tengah ke atasnya itu benar-benar kerasa ketariknya. Nokennya itu lebih kerasa pakai spek yang segini. Terus untuk kompresi, ini kompresi kemungkinan agak turun. Kemarin nggak sempat duret, tapi kemungkinan agak turun karena ini squeeze-nya kan udah lebar. Di settingan 2522 sudah lebar, jadi dia nggak kayak spek yang sebelumnya. Nah, kalau yang spek sebelumnya itu dia kan udah squeeze-nya kecil, jadi udah aku set di kompresi 12,8. Nah, ini kemungkinan 12,5 kayak gitu. Terus untuk PR-nya sekarang yaitu masih kirian, masih reset sama ECU sih sebenarnya. Tetap ECU teman-teman. Kalau mau maksimal dimaksimalkan di bagian ECU, cuma untuk ECU sementara masih nabung karena kemarin sempat ngelirik juga 6, cuma ternyata ada yang error teman-teman. Itu kenapa ya? Banyak yang error, akhirnya tunda dulu. Terus sempat nyari-nyari Juken hijau yang bekas, Juken 50 plus, tapi masih belum ketemu sampai sekarang. Mau beli UMA atau Araser masih belum ada dananya, belum ada ya. Semoga lah tolong support biar apa ya, projectnya ECU tetap lanjut lah. Amin. Tapi untuk dipakai gimana, walaupun pakai ECU standar ya enak, ini enggak gimana-gimana, langsung kita tes aja ya. Maksudnya kita tes di gas di sini aja dulu. Terus untuk next video aku bakal tes pakai kamera action cam, jadi kita bakal tes langsung di jalan. Nah ini pakai mic dari handphone langsung aja. Oke, kita starter. Oke, starter masih enak teman-teman. Knalpot suaranya nggak beda jauh, masih tetap adem kayak sebelumnya. Wah ini mati. Kalau dingin kayak gini teman-teman, tapi kalau di bawah jalan dia aman. Oke, sepertinya itu dulu untuk konten kali ini. Jadi untuk kalian yang punya pendapat sendiri enaknya gimana untuk upgrade kali ini, untuk kirian settingnya gimana atau ECU dari pakai apa, kalian silahkan komen-komen aja ya teman-teman. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.